Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu wanita surgawi yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya harap ibu semua dalam keadaan baik. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, ya, di mana dalam beberapa hari ke depan dunia merayakan yang dikenal sebagai Valentine's Day, Hari Kasih Sayang. Seperti apa sih dan bagaimana kita menyikapi Hari Kasih Sayang itu? Yuk kita mau bahas, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Engkau pertemukan kembali lewat program Wanita Surgawi ini. Izinkan kami ya Bapa untuk menerima pembekalan-Mu agar hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama junjungan hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah ibu-ibu, mungkin sebagian besar dari ibu-ibu pendengar Wanita Surgawi berkata, saya udah gak ikutan kayak gituan, itu mah acara anak muda gitu ya. Tapi gak ada salahnya kita juga mengerti, kita juga ikut mempelajari ya, tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Valentine's Day itu. Nah, pada hari Valentine's Day biasanya orang-orang mengungkapkan rasa kasih sayang dengan cara-cara yang atau melalui cara yang romantis, yang manis, bukan hanya pada pacar, pada kekasih, pada pasangan, tetapi juga pada orang-orang yang dia kasihi. Apakah itu sahabat, orang tua, saudara, atau teman sepelayanan, pada guru, pada siapapun. Mereka menghabiskan waktu bersama, mereka tukar kado, mereka memberikan ucapan lewat media sosialnya, lewat bunga, kirim bunga, coklat, atau kirim barang yang menjadi kesukaan orang tersebut. Nah, Valentine Day diambil dari nama seorang imam yang melayani selama abad ketiga di Roma, yaitu Santo Valentine. Selama abad ketiga Masehi, Kaisar Romawi Claudius II melarang pria muda menikah karena dia perlu pria-pria muda di sana untuk menjadi tentara supaya lebih kuat ya. Nah, Santo Valentine dikenal sering memimpin pernikahan para prajurit ini secara diam-diam. Setelah mengetahui tindakan tersebut, Kaisar Claudius pun menangkap Santo Valentine, memenjarakannya dan menjatuhi hukuman mati pada tanggal 14 Februari. Jadi, sejak hari itu, Santo Valentine menjadi martir karena memprioritaskan cinta kasih. Dan hari itu dijadikan Valentine's Day. Nah, terlepas dari pro kontra serta tradisi perayaan Valentine's Day di berbagai negara atau daerah termasuk juga di Indonesia ini, kita sebagai manusia harus saling mengasihi. Kita saling menghargai, saling menghormati, terlebih lagi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sejak kita lahir sampai kita meninggal nanti, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial yang memerlukan dukungan dari orang-orang sekitar kita. Kita harus membuat satu pertemanan, ya. Kita harus bukan saja membuat satu pertemanan, making relations, tapi juga kita harus maintaining, kita harus mempertahankan, kita harus memelihara persahabatan kita ini dalam kehidupan kita. Nah, karena relationship atau pertemanan yang kita bangun saat ini ikut menentukan bagaimana masa depan kita. Nah, dalam banyak pelayanan, saya menemukan orang yang mau konseling, mereka minta didoakan ya, waktu mereka ketemu. Sebenarnya setelah saya pelajari, apa yang mereka permasalahkan adalah hasil dari hubungan yang keliru. Banyak kali seperti itu. Lalu mereka menjadi dendam, mereka menjadi sakit hati, kemudian
mereka menjadi sensitif, mereka jadi baper, mereka jadi ada yang menjadi malah jadi rendah diri karena semua peristiwa yang menimpa hidup mereka ini. Dan dunia semakin jahat loh. Dan Alkitab sudah nubuatkan itu bahwa dunia semakin jahat, kasih semakin dingin, manusia semakin egois. Namun di satu sisi Tuhan menugaskan kita untuk menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Menjadi perpanjangan kasih-Nya. Nah, ibu-ibu wanita surgawi sekalian, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang cara atau bentuk bagaimana kita mengungkapkan kasih kita. Ya, tetapi saya mau kita belajar apakah kita siap untuk menjadi pelaku kasih. Nah, kita mulai dengan satu ayat yang penting. Yang saya ambil dari Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari semua hal yang harus kita jaga, Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita. Dengan segala kewaspadaan. Ya. Artinya apa? Kita harus menganggap bahwa ini satu hal yang penting loh. Ini satu hal yang serius. Bahkan lebih penting dari semua perhiasan mahal, lebih penting daripada jam tangan yang baru kita beli, lebih penting daripada tas yang bisa kita banggakan, lebih penting dari segala hal. Kita harus menjaga hati. Yang kedua, kita harus senantiasa waspada akan apa yang terjadi di hati kita. Kenapa demikian? Karena itu menentukan kehidupan kita, menentukan dunia kita. Ketika Samuel disuruh Tuhan untuk datang kepada Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja Israel. Samuel menduga bahwa Eliab ya yang berperawakan tinggi itu dialah yang akan menjadi raja. Tapi Tuhan berfirman begini di 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, itu sebabnya kemudian Tuhan memilih dan mengurapi Daud yang menjadi raja Israel, karena Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud seorang yang bisa menjaga hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Dari dalam hatinya keluar pujian, keluar nyanyian syukur, keluar mazmur yang memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan nilai, itu yang Tuhan perhatikan. Nah, ada sepasang suami istri baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Pada saat sarapan, meja makan mereka, dekat meja makan ada jendela besar yang juga bisa melihat ke rumah sebelah, ya, ke halaman rumah sebelah. Nah, pada pagi itu mereka melihat si ibu dari rumah si tetangga ini, ibu tetangga ini sedang menjemur pakaian. Lalu si istri berkomentar, "Pah, lihat deh, ibu itu jorok." Papahnya bilang, "Kenapa? Lihat tuh bajunya, nggak bersih nyucinya. Masih kotor-kotor begitu kok. Udah dijemur ya, kok nggak dicuci? Kalau aku lihat tuh, lihat jemuranku, bersih, baju kita kinclong gitu." Nah, suaminya menoleh dan memang kelihatan bajunya itu nggak terlalu bersih. Tapi dia nggak komentar apapun. Nah, sejak hari itu setiap tetangganya menjemur pakaian, si istri selalu memperhatikan. Dia perhatikan, oh ya. Dia nggak menegur si ibu sebelah, tapi dalam hati dia menilai bahwa ibu ini nggak bersih gitu. Nah, satu saat pembantu rumah tangga, dia baru pindah jadi baru dapat pembantu rumah tangga. Datanglah pembantu rumah tangganya dan dia suruh bersih-bersih rumah kan, karena baru pindah tentu banyak yang mesti dibersihkan, termasuk kaca-kaca jendelanya. Nah, ketika kaca jendelanya sudah dibersihkan, dan pagi itu mereka duduk sarapan lagi dan si ibu tetangga ini menjemur pakaian lagi. Hari itu mereka melihat bahwa baju yang ibu jemur itu, ibu tetangga jemur itu bersih sekali. Kinclong, sama seperti yang dia lakukan juga.
sama putihnya, sama bersihnya. Dia baru menyadari bahwa selama ini ternyata yang menjadi persoalan bukan baju si ibu yang belum bersih, tetapi kaca jendela rumahnya yang tidak bersih, yang membuat pemandangan di balik sana kelihatan jadi ikut kotor. Nah, bukankah begitu juga dengan kehidupan? Apa yang kita lihat pada saat kita menilai seseorang tergantung dari kejernihan, tergantung dari jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Apa yang sekarang kita hadapi ditentukan oleh apa yang sudah terjadi dahulu. Itu memiliki andil, ya. Dalam hati kita terjadi apa, ini membuat kita jadi apa, seperti apa hari ini. Dan ini sangat penting, ibu-ibu. Dan dari semua hubungan yang sedang kita punya atau pernah kita punya, kita harus mengerti bahwa semua di dalam semua hubungan, baik yang baik maupun yang salah, maupun yang rusak, maupun merugikan, maupun menguntungkan, kalau kita perhatikan selalu ada kita loh di dalamnya. Maka yang harus kita perhatikan bukan hanya dengan siapa kita berhubungan, itu harus kita perhatikan. Tetapi yuk mari kita hari ini kita belajar, kita perhatikan kitanya ini loh. Sayanya ini loh. Jangan salahin dulu orang lain. Mari kita koreksi dulu diri kita. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri akan menentukan bagaimana kita bertingkah laku dan bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Ini sangat penting, ibu-ibu. Bagaimana kita menilai, kita menghargai diri kita, itu akan membuat bagaimana orang lain pun memperlakukan kita. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita sudah bisa? Apakah kita sudah benar memperlakukan diri kita ini? Apakah kita telah menilai diri kita terlalu tinggi? Atau sebaliknya terlalu rendah? Terlalu penting? Atau sebaliknya terlalu tidak berharga? Apakah kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Atau kita masih merasa tidak bisa menerima diri kita dengan apa adanya? Kalau kita nggak suka dengan diri kita sendiri, kita nggak sayang dengan diri kita sendiri, kalau kita tidak menganggap diri kita ini penting dan berharga, dan kemudian kita menjalin hubungan dengan orang lain, menjalin pertemanan, maka sejatinya kita sedang membawa apa yang tidak kita suka itu dalam hubungan tersebut. Lalu bagaimana hubungan tersebut bisa baik kalau kita sendiri tidak bisa memberikan sesuatu yang baik dalam hubungan itu? Jadi tidak heran kalau dalam pernikahan, kalau dalam pertemanan seringkali terjadi perselisihan yang berakhir dengan perceraian, permusuhan, dengan dendam. Karena kita sendiri belum bisa menerima diri kita sendiri dengan benar. Jadi sulit untuk kita juga bisa menerima orang lain. Nah, Tuhan menasihati kita di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas dari ayat ini kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri dulu dengan benar sebelum kita bisa mengasihi sesama dengan benar. Ibu-ibu, kita harus merenungkan bahwa di jagat raya ini tidak ada dua orang yang sama persis. Kita ini unik, kita ini istimewa, kita ini berharga, kita ini gak ada duanya. Jadi dalam kebesaran, kemahakuasaan Tuhan menciptakan kita masing-masing pribadi ini berbeda-beda. Kita harus terima itu sebagai satu anugerah yang luar biasa, yang harus kita terima untuk kita kembangkan, untuk kita bisa maksimalkan supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, bisa kita penuhi. Memang kalau dibandingkan mungkin secara fisik, kita bisa saja merasa kurang beruntung atau kurang secantik yang ini, tidak sehebat yang ini, tidak setinggi yang ini. Ada saja pasti kekurangannya. Tapi kalau kita merenung, ya, kita perhatikan, seandainya
saya secantik yang ini. Mungkin saya hari ini tidak jadi pembicara. Mungkin hari ini saya juga hanya ke gereja seminggu sekali dan gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena saya sudah sibuk dengan kecantikan saya bisa lebih bebas bergaul, saya bisa lebih menjual diri saya lebih hebat lagi, saya bisa punya pertemanan yang lebih luas lagi. Karena kecantikan, karena kekayaan, karena kesemampaian tubuh saya dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan izinkan saya seperti ini, ya, pasti ada rencana Tuhan. Ya tentu di samping itu kita punya tanggung jawab untuk memelihara tubuh kita ya. Tetapi saya belajar bahwa siapa saya hari ini, itu seizin Tuhan dan Tuhan punya rencana. Yang harus kita perhatikan, apa yang Tuhan mau sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Saya dulu punya pertemanan yang cukup luas. Ya, dibanding dengan hari ini, pertemanan saya justru dulu jauh lebih luas. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman yang sudah lama nggak ketemu. Udah belasan tahun kita nggak ketemu. Tidak sengaja bertemu di bandara. Jadi ngobrol. Kebetulan kami pergi ke kota yang sama. Jadi sesampainya di kota itu kita masing-masing berpisah lalu berjanji untuk bertemu lagi, kita ngobrol. Masing-masing cerita sekian lama kita pisah, perjalanan hidup masing-masing. Dulu kita main sama-sama, kita punya geng yang sama, pertemanan yang sama. Tapi waktu dan kondisi masing-masing membuat kita tidak lagi berhubungan ya. Dan waktu kita cerita, saya mendapat satu kesimpulan atau mendapat satu satu berkat dari percakapan itu. Tuhan tolong saya luar biasa. Tuhan tuntun saya lewat segala permasalahan yang saya hadapi, lewat segala keadaan yang menimpa hidup saya, baik senang maupun tidak senang, maupun suka dan duka gitu. Membawa saya sampai ke titik ini, ke titik hari ini. Saya bukan mau membandingkan dengan teman saya ini, tetapi ketika saya merasa melihat bagaimana kehidupannya, bagaimana masa depannya, bagaimana kekosongan hidupnya, saya sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Ya, saya harap kita semua juga bisa menyadari, bisa mengakui, menyadari dan mensyukuri bahwa hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena Tuhan yang pimpin. Karena Tuhan yang izinkan kita seperti ini. Dan kalau kita bandingkan, kita lihat dengan orang lain atau dengan teman yang hari ini walaupun lebih sukses secara ekonomi, secara keluarga lebih utuh, secara pendidikan lebih tinggi, tetapi yang kita nilai, apakah secara rohani kamu lebih dewasa? Apakah kamu sudah bisa menghargai diri kamu? Nah ternyata teman saya ini, dia selalu merasa kurang, selalu merasa nggak puas, selalu merasa saya masih harus mencapai ini dan itu. Oh tidak salah mencapai ini dan itu, tetapi semua hanya karena merasa tidak puas. Dia belum bisa menerima dirinya apa adanya. Dengan berkata begini, saya bukan membuat ibu-ibu stop, tidak lagi memikirkan ini dan itu, atau tidak lagi memaksimalkan talenta, bakat yang ibu-ibu miliki, bukan. Tetapi paling tidak kita bersyukur dulu dengan apa yang ada. Nah dia nggak bisa bersyukur, dia langsung membandingkan. Kamu tahu nggak Esther, saya belum punya ini. Saya harus punya nih. Dia sebutkan salah satu barang. Saya bilang untuk apa? Itu mahal banget. Kita tuh nggak worth it itu barang. Mahal karena mereknya, bukan karena fungsinya gitu. Dia bilang enggak, tapi di pertemanan saya, di geng saya, semua udah pakai. Cuma saya yang belum punya. Saya lagi minta nih, saya lagi minta ke suaminya dan lagi usaha banget supaya punya. Paling nggak saya punya satu aja. Nah mereka masih mencari harga dirinya lewat seperti itu. Ya, tetapi hari ini kita belajar. Kita berharga karena Tuhan. Jadi kalau hari ini pun kita dipandang berharga oleh manusia, kita persembahkan untuk Tuhan. Kita pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Supaya di tangan kita pekerjaan Tuhan menjadi lebih efektif, pekerjaan Tuhan lebih baik. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, kita menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Nah, ibu-ibu,
ukuran standar yang dikenakan manusia pada umumnya tuh salah. Banyak orang menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Di sisi lain banyak orang menjadi minder, merasa rendah diri, dan mencoba untuk berusaha apa yang orang lain punya, yang harus dia punya juga. Tapi hari ini kita mengerti dengan keadaan kita yang unik ini. Kita membawa diri kepada Tuhan, kita perkarakan. Kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, dengan model manusia seperti saya ini, apa yang Tuhan mau? Saya harus lakukan apa? Apa rancanganmu dalam hidup kita, dalam hidup saya ini? Nah, memang pada umumnya, ibu-ibu, dalam kehidupan ini manusia itu selalu melakukan proses tiru-meniru. Itu natur kalau kita melakukan proses tiru-meniru. Dari generasi ke generasi proses itu berlangsung secara otomatis. Ya, anak kecil pasti akan meniru siapa pengasuhnya. Gaya makannya, gaya ngomongnya, tingkah lakunya, dia akan meniru orang sekitarnya. Tetapi ketika kita dipilih, kita dipanggil, kita ditentukan, kita menjadi anak-anak Allah Bapa, kita harus keluar dari cara hidup manusia yang sia-sia. Kita nggak boleh lagi terjebak dengan proses tiru-meniru yang salah. Itu udah natur, Bu. Oke. Tapi siapa yang kita tiru? Apa yang kita tiru itu yang harus berbeda dengan anak dunia. Nah, masalahnya karena kita sudah juga terbawa oleh proses tiru-meniru ini, maka yang terjadi adalah banyak orang membangun gambar diri yang salah. Nah, pada kesempatan ini, sekaligus memperingati atau mengingat hari Valentine's Day, hari kasih sayang, saya mau ingatkan. Jangan meniru siapapun dan apapun yang memiliki ukuran, memiliki pandangan yang salah. Tapi baiklah kita meniru, kita mencontoh, kita menduplikasi personality dari seorang pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Gaya hidupnya, cara hidupnya, itulah yang harus kita tiru. Memang zamannya berbeda. Tuhan Yesus di tahun berapa nih? Kita di tahun berapa? Di abad berapa? Tetapi intisari, tetapi gaya hidup dan value hidupnya yang harus kita nilai, yang harus kita tiru. Bagaimana ketaatannya yang sempurna kepada Bapa. Bagaimana dia tidak mempersoalkan soal makan, minum, dan sebagainya. Karena yang penting adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas yang Bapa berikan. Nah, saya mau ingatkan kepada kita semua. Ketika kita membawa diri kita, mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, disitulah sebenarnya kita sedang menghargai diri kita. Kita sedang mengasihi diri kita dengan benar. Sekali lagi, ketika kita mengerti apa yang Bapa kehendaki, kita menyelesaikan, kita melakukan apapun yang Dia mau kita lakukan. Sejatinya itulah cara yang benar untuk kita menghargai dan mengasihi diri kita. Jadi jangan lagi kita berpatokan, kita berfokus kepada penampilan, tetapi yang harus kita perhatikan adalah batiniah kita. Ya, perhatikan keadaan batin kita dengan seksama, bukan dengan asal-asalan. Ya, untuk itu mari kita menerima seluruh rangkaian yang Tuhan sudah tetapkan. Mari kita juga menerima semua keadaan yang terjadi hari ini yang mungkin akibat dari keputusan salah kita di masa lalu. Jangan takut, ya, jangan takut dan jangan kita menuntut apa yang tidak perlu kita tuntut. Tapi mari kita belajar bersyukur. Kita menghargai diri kita, selalu merasa puas dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Yaitu hati yang berkenan, sehingga kita dapat melayani Dia dengan benar. Mari kita isi Valentine's Day kita dengan cara yang benar. Yaitu kita mengasihi diri kita sebagaimana seharusnya. Dengan mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang menjadi tugas kita, kita selesaikan. Bukan hanya selesai, tapi selesai dengan baik. Selesai dengan sempurna. Jangan lupa,
kita harus belajar mengasihi diri kita dulu dengan benar. Sehingga kita bisa mengasihi sesama kita juga dengan benar. Serusak apapun kita hari ini, serusak apapun masa lalu kita, Tuhan bisa ubah. Tapi berdamailah dulu dengan diri kita. Beri diri kita untuk diubah Tuhan, agar kuasanya bisa bekerja leluasa dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa kita kontrol, apa yang tidak bisa kita kuasai, itu nanti akan mengontrol kita, akan menguasai kita. Kita serahkan kontrol seluruh hidup kita dalam tangannya. Sehingga apapun yang terjadi, semua dalam kontrol Tuhan yang sempurna. Mari kita saling mengasihi dengan benar, di dalam kasih, di dalam kebesaran hati, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pembekalan firman-Mu pada hari ini. Bapa, kalau selama ini kami sibuk memikirkan diri kami sendiri, kami sibuk untuk menjadi siapa yang kami mau, tapi kami lupa untuk mengurus bagaimana apa yang Tuhan mau yang terjadi dalam hidup kami. Tapi hari ini kami belajar untuk kami berdamai dengan diri kami sendiri, sehingga kami bisa menghargai, mengasihi diri kami dengan benar. Dan selebihnya, selanjutnya, kami juga bisa mengasihi sesama dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi teladan, menjadi contoh dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.